Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6871. Gadis suci masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak akan pernah mati sampai dia mencapai Sungai Kuning. Dan dia tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati itu. Harvey York maju selangkah. Menyipitkan matanya ke arah Farisa yang galak dan tertutup di dalam. Anda harus sangat jelas bahwa ketika saya dapat memberi Anda uang, itu berarti saya memiliki bukti yang relevan di tangan saya. Mungkin eselon atas kasta kedua Anda tidak peduli dengan pengkhianatan Anda di masa lalu. Dan jika mereka menganggap Anda berharga, mereka dapat terus menggunakannya. Namun, saya hanya perlu mengeluarkan bukti dan memutarnya di jaringan Tianzu Anda. Kamu, mantan pendosa, sekali membangkitkan ingatan semua orang, lagi akan, mungkin, kasta pertama, yang saat ini dirugikan, juga bisa menggunakan ini sebagai terobosan, untuk menghancurkan perahu dan melawan. Jadi, Vanessa, jika aku jadi kamu, aku harus berbalik dan pergi sekarang. Kalau begitu cari cara untuk kembali dan meyakinkan eselon atas dari kasta kedua. Daripada merengek di sini, Vanessa mencibir. Kamu Hao. Kamu tidak perlu mengancamku di sini. Aku dapat memberitahumu bahwa aku telah mengakui hal-hal itu kepada atasan sejak lama. Bagaimana jika kamu mengungkapkan semua bukti sekarang? Tak berarti. Jangan katakan 3 hari. Bahkan jika itu 3 bulan atau 3 tahun, aset keluarga Xavier tidak mungkin kembali ke pemilik aslinya. Keluarga Xavier tidak mungkin kembali ke Zhao sepenuhnya. Jadi, kamu berlututlah dan mohon padaku. Aku masih akan mempertimbangkan untuk membantumu menyelamatkan nyawa keluarga Xavier. Kalau tidak, konsekuensi dari apa yang kamu lakukan hari ini jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Harvey York berkata dengan ringan. Jika kamu mengatakan itu, tidak akan berhasil untuk berdiskusi seperti ini denganmu dengan sopan. Berhasil, kecuali kamu mati. Vanessa mencibir. Harvey York menghela nafas. Awalnya, saya ingin menghemat beberapa dolar untuk panggilan jarak jauh internasional. Tetapi tampaknya jika Anda tidak menelepon, Anda akan dihancurkan sampai mati oleh kasta kedua. Panggilan telepon akan menghancurkan kasta kedua kita sampai mati. Mendengar kata-kata Harvey York, Vanessa sepertinya mendengar lelucon paling lucu. Jika kamu bisa melakukannya, aku, Vanessa, akan berlutut hari ini dan memanggilmu ayah. Harvey York tidak terus berbicara omong kosong, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang jauh di kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam. Victoria. Halo, jika saya ingat dengan benar, Tianzu adalah negara bawahan Anda, bukan? Ada masalah kecil. Aku perlu merepotkanmu. Melihat Harvey York melakukan panggilan jarak jauh internasional di depan semua orang, Van Teba dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu bersandar dengan tawa. Memang benar bahwa kerajaan tempat matahari tidak pernah terbenam adalah penguasa Tianzu. Tetapi masalahnya adalah tidak lebih dari 3 orang di kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam dapat memerintah Tianzu. Ketika Harvey York menelepon, apa yang Anda katakan tentang Victoria? Dia pikir dia benar-benar bisa memanggil putri tertua dari kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Itu hanya lucu. Bukan. Terlebih lagi. Bahkan jika dia benar-benar menelepon, mengapa putri tertua harus
Memberinya wajah seperti itu. Dia pikir dia siapa? Sombong. Berpura-pura menjadi hantu. Vanessa juga memiliki ekspresi lucu di wajahnya saat ini. Dia tahu bahwa Harvey York sangat cakap. Tetapi tidak peduli seberapa cakapnya dia. Dia tidak akan bisa mendapatkan putri tertua kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam bekerja untuknya hanya dengan panggilan telepon. Dalam kesadaran Vanessa, saat ini Harvey York hanya menggunakan ketidakmampuannya untuk membuat pertunjukan untuk dirinya sendiri. Bab 6872. Bagaimana? Victoria yang kamu bicarakan adalah putri tertua dari kerajaan yang mataharinya tidak pernah terbenam. Kamu hebat sekali memanggil langsung putri sulung. Pasti sudah mencapai hasil yang luar biasa, kan? Aku tidak tahu apa yang diperintahkan putri tertua. Apakah kamu ingin kami berlutut sekarang? Atau kamu ingin kami berlutut besok? Saat Vanessa melihat Harvey York menutup telepon, ada sedikit ejekan di matanya. Cara dia memandang Harvey York seperti melihat badut di sirkus. Ngomong-ngomong, aku khawatir aku harus mengingatkanmu tentang satu hal. 1 jam. Kasta kedua kita akan membunuh keluarga Xavier. Apakah Victoria Anda dapat diandalkan? Jika dia menunggu 10 hari setengah bulan sebelum memanggil kita dari kasta kedua, maka keluarga Xavier semuanya akan mati. Berbicara tentang ini, Vanessa menyilangkan lengannya dan berjalan perlahan ke sisi Harvey York, dan meletakkan mulutnya di sebelah telinga Harvey York. Dengan bercanda berkata, aku menantikan untuk berlutut untukmu dan memanggilmu ayah. Kamu harus memberiku kesempatan ini. Saat ini, Vanessa terengah-engah dan menawan. Jika tidak jelas bagi semua orang bahwa kedua orang ini sekarang berada dalam posisi yang sangat bermusuhan, beberapa orang mungkin curiga bahwa Harvey York dan Vanessa memiliki lebih dari satu kaki. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, dan matanya jatuh ke kejauhan melalui Vanessa. Aku tahu apa yang terjadi di Wucheng hari itu. Itu membuatmu menyesal dan membuatmu tidak mau. Tapi jangan lupa, uang itu yang ingin kamu dapatkan. Dan syaratnya adalah yang kamu setujui. Aku tidak pernah memaksamu melakukan apapun. Selain itu, kamu sebaiknya bersyukur bahwa kamu tidak memiliki hasutan di belakang layar untuk menyerang keluarga Xavier. Jika ada, maka aku minta maaf. Aku khawatir aku akan melupakan hubungan lama antara kamu dan aku. Meskipun saya tidak pernah memukul wanita. Jika beberapa orang terlalu pelit, saya tidak bisa tidak melanggar aturan. Dipahami. Saat berbicara, Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat rahang runcing Vanessa. Tatapannya seolah melihat kedalaman jiwa Vanessa melalui mata abu-abu kecoklatan Vanessa, yang membuat Vanessa gemetar tak terkendali. Sudut mata Vanessa berkedut sedikit. Lalu dia menyipitkan mata ke arah Harvey York, dan berkata perlahan, itu cukup untuk Harvey York, sudah sampai pada titik ini. Apalagi yang kamu pura-pura. Kamu dan aku tahu betul bahwa dengan kemampuanmu yang sedikit, mustahil bagi putri tertua kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam untuk membelamu. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlutut dengan patuh. Mohon padaku. Mohon agar aku memberimu cara untuk bertahan hidup. Lalu jilat sol sepatuku hingga bersih. Kalau begitu aku akan mempertimbangkan untuk menengahi eselon atas dari kasta kedua untukmu. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menggunakan biaya terkecil untuk membawa orang kembali. Ini kelembutan terakhir yang akan kuberikan padamu. Sambil berbicara, Vanessa memberi isyarat kepada master dari kasta kedua untuk memindahkan kursi. Dia bersandar di kursi, dengan kaki panjangnya terlipat. Gemetar di depan Harvey York. Jelas, dia memberi isyarat kepada Harvey York untuk menjilat sol sepatunya. Melihat adegan ini, semua tuan dari kasta kedua yang hadir tertawa terbahak-bahak.
Bukankah kamu Harvey York luar biasa? Bukankah itu benar sendiri? Bukankah itu membuat kita semua jatuh ke tanah? Kenapa kamu masih harus berlutut di depan Vanessa sekarang? Ini memalukan bagi seorang pria untuk melakukan hal ini. Bab 6873. Tes, nak. Bukankah kamu baru saja memanggil kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam? Itu adalah negara penguasa Tianzu kita. Jika kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam benar-benar memiliki orang-orang bangsawan untuk berbicara untukmu, kami harus berlutut. Van Teba juga memulihkan sedikit yin dan yang saat ini. Kalau tidak, mengapa Anda tidak menelepon lagi bangsawan kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam? Peringatkan orang-orang. Katakan saja bahwa orang-orang dari kasta kedua kita sangat ketakutan. Dan tunggu para bangsawan kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam untuk menghukum kita. Atau, ponselmu kehabisan uang. Apakah kamu ingin membayar tagihan telepon untuk 100 yuan ini? Sambil berbicara, Van Teba mengeluarkan uang 100 yuan dan melemparkannya langsung ke tubuh Harvey York. Tindakan ini membuat orang-orang Tianzu yang hadir tertawa lebih angkuh. Van Lisa tidak repot-repot berbicara omong kosong, tetapi mengangkat jari kakinya. Dan sepatu hak tinggi menjuntai di depan Harvey York. Dia memberi isyarat kepada Harvey York untuk berlutut dan menjilat sol sepatu. Jika saatnya tiba, keluarga Xavier akan mati lagi. Berdengung. Tepat ketika olok-olok mencapai klimaksnya, ponsel Van Teba tiba-tiba bergetar. Mata penonton melihat hampir seketika. Van Teba juga sedikit terkejut saat ini. Lalu dia melirik ke layar ponsel. Lalu berbicara dengan sarkasme di saat berikutnya. Harvey York, kamu sangat beruntung. Tuan dari kasta kedua kami, Tuan Vatikan, menelepon saya. Jika Anda mau, izinkan saya membantu Anda dan bertanya, apakah bangsawan kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam yang Anda temukan telah menyampaikan maksud Anda ke kasta kedua kami? Untuk menghindari menunda berlutut, itu akan buruk. Untuk membengkak wajah Harvey York, mendapatkan tempat itu kembali, dan membiarkan keluarga Wolsing Xavier melihat kemampuannya. Saat ini, Van Teba menekan tombol handsfree ponsel dengan wajah arogan. Jelas agar semua orang mendengar isi percakapan antara kedua pihak. Tuan Besar. Halo. Saya Van Teba. Petunjuk apa yang kamu punya? Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang membuatmu tertawa terbahak-bahak. Harvey York, tahukah kamu? Bajingan ini sebenarnya berpura-pura memanggil putri tertua dari kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Mengatakan bahwa selama dia berhasil melewati panggilan telepon, kasta kedua kita harus dilepaskan dengan patuh dan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Tuan Besar, kami diam. Sebelum Van Teba selesai berbicara, sebuah suara lama datang dari sisi lain telepon. Dengan kemarahan dan keengganan yang tak terkatakan dalam suara itu. Mendengar suara pihak lain, Van Teba dan yang lainnya merasakan kelopak mata mereka berkedut. Vanessa yang mengira dia punya rencana, membekukan senyum menawan di wajahnya saat ini, dan mendapat firasat buruk. Setelah otot-otot di wajah Van Teba berkedut, dia berkata dengan lembut, Tuan Besar, ada apa denganmu? Suara Tuan Vanda di sisi berlawanan sangat dalam. Beritahu anggota senior keluarga Xavier bahwa mulai sekarang, kasta kedua kami menjamin kepentingan mutlak semua anggota keluarga Xavier dan mereka yang terkait dengan mereka di Tianzu. Jika ada kesalahpahaman sebelumnya, Anda berlutut dan meminta maaf atas nama kasta kedua kami, dan berikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga Xavier. Selain itu, beritahu keluarga Xavier bahwa properti, aset, perusahaan, dan hal-hal lain mereka akan dikembalikan ke pemilik aslinya dalam waktu 3 jam.
Tolong ganggu mereka untuk mengirim seseorang untuk mengambil alih. Mendengar kata-kata Tuan Vatikan, Vanessa dan yang lainnya gemetar dan mata mereka berkedut. Secara khusus, Vanessa secara tidak sadar menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Bab 6874. Vanteba benar-benar tercengang. Wanda, bukan itu yang Anda katakan sebelum Anda datang ke sini. Tetapi Anda mengeluarkan perintah militer yang meminta saya untuk. Perintah apa dari tentara? Apa bentuknya? Suara di sisi lain telepon penuh dengan kesuraman. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Sekarang, segera ikuti apa yang dikatakan Lao Su. Selain menyampaikan maksud saya tidak peduli jika Anda berlutut dan bersujud atau berguling-guling di lantai. Mereka semua harus dimaafkan oleh keluarga Walsing Xavier. Ingat, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ini bukan hanya pesanan saya. Ini adalah keinginan bersama dari seluruh kepemimpinan kasta kedua. Bahkan jika itu mengorbankan nyawamu untuk menukar masalah ini, itu harus dilakukan. Setelah Tuan Vatikan yang berlawanan selesai berteriak, dia menutup telepon dengan kemarahan yang tak terkatakan. Jelas, Tuan Vatikan ini sangat dirugikan, sangat marah, dan sangat mudah tersinggung. Tapi masalahnya, dia tidak bisa menolak keinginan ini. Oleh karena itu, meski dia tidak mau dengan segala cara yang mungkin, yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menyampaikan perintah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Vanteba dan Vanlisa tidak bisa bereaksi lama. Ketika mereka melihat ponsel desktop, wajah dan ekspresi mereka agak kaku. Kemudian, mereka sadar, dan mata mereka tertuju pada Harvey York. Apakah panggilan orang ini benar-benar sampai ke kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam? Selain itu, di sisi kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam, mereka memberinya begitu banyak wajah sehingga mereka menelepon eksekutif kasta kedua. Sepertinya selain ini, tidak ada kemungkinan lain. Apakah kamu benar-benar memanggil putri tertua dari kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam? Wajah Vanessa linglung saat ini. Dia menatap Harvey York, dan mau tidak mau menyingkirkan kakinya yang panjang. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Bagaimana kamu bisa memiliki wajah seperti itu? Vanlisa tidak percaya sama sekali. Harvey York benar-benar menyelesaikan situasi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Ayolah, jangan membicarakan hal lain. Bagaimana kalau kamu menjawabnya lagi? Bisakah aku membersihkanmu? Harvey York berjalan ke Vanteba dengan tangan di belakang, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Mulut Vanteba kering, dan mulutnya penuh kepahitan. Setelah sekian lama, dia berkata dengan malu-malu, "Ya, sangat membosankan untuk mengaku begitu cepat." Harvey York menghela nafas, lalu melirik Patriark Xavier, Yvonne Xavier dan yang lainnya di belakangnya, dan berkata, "Patriark Xavier, biarkan anggota klanmu di Tianzu menangani aset dan masalah lainnya. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa berapa banyak kerugian dan kerugian apa yang ada harus dihitung dengan jelas terlebih dahulu. Dan kemudian seseorang akan membuat daftar untuk menuntut ganti rugi. Adapun orang negara H yang tewas dalam konflik ini, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah status mereka, setiap orang akan menuntut kompensasi 1 miliar yuan. Dan pihak lain harus dibawa ke pengadilan untuk si pembunuh. Jika orang kasta kedua memiliki masalah, biarkan mereka datang kepadaku." Mendengar kata-kata Harvey York, Patriark Xavier terkejut sesaat. Lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirimkan pesanan. Itu sudah jelas.
Dan dia tidak menyangka semuanya menjadi cerah. Setelah Harvey York muncul, dia tidak hanya menyelesaikan masalah dengan 3 kali, 5 kali dan 2 divisi. Yang paling penting adalah keluarga Xavier mungkin dapat mengambil kesempatan ini untuk meraih kemenangan lagi di Tianzhu. Lagi pula, kasta kedua sudah menginjak wajah keluarga Xavier kali ini. Sekarang jadi telah berbalik. Keluarga Xavier secara alami bukanlah seorang vegetarian. Bab 6875. Ayo pergi. Melihat bahwa masalah telah berkembang ke titik ini, Van Teba terlihat sangat jelek hingga dia makan kotoran. Begitu dia melambaikan tangannya, dia akan memimpin sekelompok bawahannya untuk pergi. Dia sangat dirugikan. Hari ini dia awalnya di sini untuk memamerkan kekuatannya, untuk menginjak-injak keluarga Xavier di bawah kakinya. Dan dia bahkan akan bermain dengan wanita. Keluarga Xavier sembarangan. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah membayangkan bahwa panggilan telepon dari Harvey York akan membuat semua mimpinya menjadi kenyataan dan membuatnya sangat sedih. Secara Vanessa juga gemetar dan akan pergi saat ini. Dia sangat berharap Harvey York melupakan keberadaannya. Aku berkata, bisakah kamu pergi? Harvey York melirik sekelompok orang yang berjalan ke gerbang. Jangan lupa, kamu harus memberiku penjelasan. Penjelasan yang memuaskanku. Karena itu, Harvey York dengan santai melirik Vanessa lagi. Juga, gadis suci, kamu tidak akan lupa apakah kamu baru saja bersumpah dengan itu. Wajah Vanessa sangat jelek, dan tubuhnya yang halus gemetar. Sebaliknya, Van Teba lah yang berlutut di tanah dengan tamparan bersih, membenturkan kepalanya 3 kali. Dan kemudian berkata dengan malu-malu, perwakilan York, Tuan Xavier. Kali ini kasta kedua kami yang memiliki mata tetapi tidak ada mata. Kami adalah orang-orang yang buta. Dan kami adalah pengecut. Kami menjamin bahwa mulai sekarang, di Tianzhu, keluarga Xavier Anda akan diperlakukan dengan tamu asing tingkat tertinggi. Ayolah. Jangan saya tidak tahu apakah Anda memiliki kasta kedua. Anda telah berkuasa selama beberapa hari. Janjimu sekarang sama dengan sumpah seni bela diri penduduk pulau. Dan itu tidak ada artinya. Harvey York berkata dengan ringan. Dan matanya tertuju pada Vanessa dengan setengah tersenyum. Wajah cantik Vanessa pucat. Tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk menekan kesombongan di dalam hatinya. Berlutut di tanah dengan tamparan dan berkata dengan suara malu-malu, "Ayah." Harvey York tersenyum. "Putriku tersayang. Patut dengarkan ayahku, kata-kata di Tianzhu. Biarkan kamu menjadi manusia. Menjadi manusia. Dan menjadi anjing jika diminta. Apakah kamu mengerti?" Mata Vanessa marah tetapi dia masih menggertakkan giginya. "Ya, aku tahu Anda tidak yakin. Dan saya juga. Saya tahu Anda harus bersumpah dalam hati bahwa Anda akan menginjak saya jika Anda memiliki kesempatan." Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah cantik Vanessa. "Tapi aku tetap merekomendasikanmu sebagai teman. Hancurkan fantasi menyedihkanmu. Karena kamu tidak pernah memiliki kesempatan ini dalam hidupmu." Saat berbicara, Harvey York langsung menamparkan Vanessa. Kipas itu jatuh ke tanah. Vanessa menutupi wajahnya yang bengkak. Matanya penuh dengan kesedihan dan penghinaan. Tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak berani melepaskan kata-kata kasar. Tetapi mengikuti Van Teba dan yang lainnya untuk pergi. Van Teba. Ada apa? Tidak lama setelah meninggalkan kediaman Xavier, Vanessa mengertakkan gigi. Bahkan jika orang yang bermarga York benar-benar dapat melakukan panggilan ke kekaisaran tempat matahari tak pernah terbenam. Tapi apakah kita perlu melaksanakan perintah kekaisaran tempat matahari tak pernah terbenam secara menyeluruh? Dia memarahi para petinggi,
pejabat tingkat kasta kedua di hatinya sebagai sampah. Apakah kamu tidak mengerti hal semacam ini? Dengan gaya perilaku yang pemalu, bagaimana dia bisa mengendalikan Tianzu? Fan Teba menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya perlahan. Dia sudah menemukan alasannya. Baru 10 menit yang lalu, Kementerian Kerajaan Matahari tak pernah terbenam menerima panggilan. Jika kasta kedua kita tidak menjalankan perintah, maka kerajaan suku akan langsung menutup berbagai fasilitas militer yang saat ini melayani kasta kedua kita. Bab 6876. Karena sebagian besar senjata api dari kasta kedua kami menggunakan produk dari kerajaan yang mataharinya tidak pernah terbenam. Begitu layanan dihentikan, kasta kedua kami akan kehilangan daya tembak dalam waktu singkat. Sisi kasta, kami pasti akan mengambil kesempatan ini dan melawan. Pada saat itu, kasta kedua kami akan selesai. Jadi, kami tidak punya pilihan sama sekali. Dan kami hanya dapat melaksanakan perintah pada saat pertama. Dan, kecuali kita dapat menghapus semua senjata api kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Jika tidak, mulai sekarang. Harvey York. Dia adalah ayah dari kasta kedua kita. Menyinggung dia, kita mencari kematian kita sendiri. Dan dalam situasi saat ini, kasta kedua kita tidak memiliki cukup sumber daya keuangan dan material untuk mengganti semua senjata api. Jadi, ayah ini, kami tidak mengenalinya. Aku punya mengakuinya juga. Setelah mengatakan itu, Fan Teba menghela nafas panjang, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Sialan. Aku sudah mengatakan bahwa aku lebih suka memprovokasi orang Amerika daripada orang-orang negara H. Mengapa orang-orang tingkat tinggi itu tidak percaya? Mendengar ini, Vanessa menjadi semakin kesurupan. Pada saat tertentu, dia menemukan bahwa kebenciannya terhadap Harvey York telah hilang, digantikan oleh emosi yang aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia bisa berlutut dengan patuh di depan Harvey York dan bertingkah seperti anjing, bukankah dia memiliki keputusan akhir tentang kasta kedua saat ini? Setengah hari kemudian, Tianzu mengirim kembali berita itu. Tidak hanya semua anggota keluarga Xavier yang ditahan dibebaskan, tetapi masing-masing menerima permintaan maaf dengan hormat. Selain itu, semua aset, properti, keluarga Xavier dikirim kembali dengan tepat. Pada saat yang sama, keluarga Xavier juga membuat daftar kompensasi dan mengirimkannya ke eksekutif kasta kedua. Jumlah kompensasinya persis 50 miliar, yang membuat kelopak mata eksekutif kasta kedua hampir melonjak. Namun pada akhirnya, keluarga Xavier hanya dibayar 1/10 dari kompensasi. Ini bukan karena orang-orang dari keluarga Xavier berbelas kasih, tetapi karena mereka menggunakan ini sebagai syarat negosiasi untuk mendapatkan beberapa hak istimewa di Tianzu. Misalnya, mulai sekarang, beberapa konsesi tambang emas keluarga Xavier dapat menyewa kelompok bersenjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Sepertinya kondisinya sederhana, tetapi sejak saat itu, semua pemilik dan aset keluarga Xavier di Tianzu menerima jaminan keamanan minimum. Bahkan jika kasta kedua jatuh, atau Tianzu masih ingin menarik kembali kata-katanya. Tetapi jika Anda ingin memenangkan keluarga Xavier, Anda harus membayar mahal. Sederhananya, setelah pertempuran ini, keluarga Xavier tidak hanya menderita kerugian terlalu banyak, tetapi mereka juga mendapatkan lebih banyak keuntungan. Posisi 10 keluarga teratas mungkin sangat stabil di masa depan. Setelah berita itu kembali, keluarga Xavier langsung mengadakan makan malam besar untuk merayakannya. Dan Harvey York terdaftar sebagai pahlawan nomor 1, menarik perhatian penonton. Tapi Harvey York tidak merasa puas diri atau puas diri karena ini, tapi pergi dengan tenang di bawah suasana tersibuk. Baginya,
Itu hanya masalah panggilan telepon. Dan tidak ada yang perlu dirayakan sama sekali. Sebaliknya, Yvonne Xavier memahami karakter Harvey York. Dia telah menyiapkan kendaraan komersial sederhana dan membawa Harvey York kembali ke halaman secara pribadi. Tuan York, bagaimana Anda menyingkirkan kasta kedua? Kembali ke halaman. Yvonne Xavier akhirnya tidak bisa menahan keraguan di hatinya dan bertanya. Bab 6877. Apakah kamu tidak mendengar itu juga? Aku menelepon Victoria. Harvey York tidak menyembunyikan apapun. Victoria adalah putri tertua kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Dia berutang budi padaku. Sangat mudah baginya untuk memintanya membantu menyelesaikan masalah kecil ini. Yvonne Xavier tampak terkejut. Tuan York, apakah Anda benar-benar mengenal putri tertua kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam? Harvey York tersenyum dan berkata, semuanya ada di masa lalu. Selain itu, insiden ini melibatkan nyawa banyak anak dari keluarga Xavier Walsing Anda. Biarkan saja kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam. Bukankah lebih mudah untuk mengambil tindakan? Yvonne Xavier berpikir dalam-dalam. Lalu berbisik, Tuan York, masalah sebesar itu pasti membutuhkan banyak bantuan. Bukan. Diatur ini seharusnya tidak diperlukan. Harvey York menggerakkan sudut mulutnya dan melirik informasi di layar ponsel yang penuh dengan bahasa Inggris. Kurasa jika aku punya waktu untuk mentraktirnya makan, masalah ini selesai. Mendengar ini, ekspresi Yvonne Xavier langsung menjadi aneh. Tapi dia wanita yang cerdas. Dia tahu betul bahwa beberapa hal harus dipertanyakan. Dan beberapa hal harus pura-pura tidak tahu. Keesokan harinya. Setelah hari libur, Harvey York, yang tidak melakukan apa-apa, menerima telepon dari Zhang Junyuan sendiri. Di telepon, Zhang Junyuan mengatakan bahwa dia telah mengurus semuanya. Dan dia hanya menunggu Harvey York pergi dan membantunya menyembuhkan akar masalahnya. Harvey York tidak menolak, tetapi langsung pergi ke kediaman Zhang Junyuan di Walsing. Pelayan kulit hitam Zhang Junyuan telah menunggu lama. Dan ketika dia melihat Harvey York muncul, dia berjalan untuk menyapa Harvey York dengan senyum di wajahnya. Ketika dia datang ke aula, Zhang Ningsue kebetulan sedang membakar dupa dan membuat teh. Ketika dia melihat Harvey York muncul, wajahnya sedikit tenggelam. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi setelah mendengus dingin, dia terus minum teh sendiri. Harvey York melirik tungku Boshan di depannya dengan penuh minat. Dan kemudian menemukan bahwa 6 batang dupa seharusnya terbakar di dalamnya. Merasakan tatapan Harvey York, pelayan hitam itu berkata dengan lembut, set 6 batang dupa ini secara khusus dikirim oleh seseorang dari Jihang. Dan tampaknya itu set dupa kualitas terbaik, tidak terus menggunakan benda ini. Namun, wanita muda itu tampaknya sangat tidak puas dengan apa yang terjadi terakhir kali. Jadi dia secara khusus memasang susunan gerbang naga di ruang tamu. Membakar dupa dan minum teh sendiri. Seolah dia ingin pukul wajahmu. Berbicara tentang ini, pelayan hitam itu sendiri tersenyum kecut. Nyonya kekanak-kanakan. Perwakilan York pasti tidak sepengetahuannya. Harvey York teringat sesuatu. Duo Liu Dao yang terakhir. Anda harus mengirimkannya untuk penilaian. Apakah Anda menemukannya dari dalam beberapa bahan khusus? Pelayan hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Ramuan di dalamnya persis sama dengan 6 batang dupa yang dikirim di masa lalu. Banyak di antaranya adalah obat untuk menenangkan saraf. Dan tidak ada daun yang mewakili racun yang Anda sebutkan. Karena ini, rinduku, aku punya lebih banyak pendapat tentangmu. Harvey York mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dan berkata, begitu, aku mengerti.
Meskipun Harvey York memiliki tebakannya sendiri tentang masalah ini, tetapi karena tidak ada bukti, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tetap diam. Kamu York, apakah kamu di sini? Ayo, ayo, cepat minum teh. Pelayan hitam itu membawa Harvey York ke ruang belajar Zhang Junyuan. Zhang Junyuan, yang sedang minum teh, melihat Harvey York dan langsung menyapa Harvey York dengan wajah hangat. Bab 6878. Pelayan kulit putih yang berusaha merebut tahta membantu Harvey York menarik kursi, dan membantu Harvey York menyelesaikan menyeduh teh. Harvey York meneguk cangkir bunga matahari Hangguan Kilen yang baru saja dia siapkan, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, Anda bersikap sopan. Andalah yang datang untuk menyelamatkan hidup saya. Semuanya harus dilakukan. Zhang Junyuan tersenyum, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan para pelayan hitam dan putih menutup pintu dan jendela ruang kerja. Dan kemudian melanjutkan, Harvey York, saya sudah menyiapkan semua yang harus disiapkan. Selanjutnya terserah untukmu. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencatat persepsinya tentang seni bela diri dan beberapa hal yang menurutnya perlu dicatat dalam wasiat. Alih-alih menyerahkannya kepada pelayan hitam putih untuk diamankan. Oleh karena itu, Zhang Junyuan juga bersiap untuk kemungkinan konsekuensi dari perlakuan Harvey York terhadapnya. Oke, karena Tuan Zhang telah mengambil keputusan, generasi muda tidak akan sopan. Namun, saya menyarankan agar lebih baik mengambil gambar seluruh proses dengan ponsel. Dengan cara ini, Tuan Zhang tidak hanya akan tahu apa yang terjadi pada tubuhnya situasinya, dan saya juga tahu apa yang saya lakukan. Harvey York menyarankan dengan lembut sambil memberi isyarat kepada pelayan hitam untuk mengambil handuk basah untuk menyekat telapak tangannya. Setelah Zhang Junyuan berpikir sejenak, dia tidak menolak, tetapi melambaikan tangannya untuk membiarkan pelayan putih meletakkan telepon untuk merekam. Dan pada saat yang sama membiarkan pelayan hitam dan putih pergi, memberi Harvey York ruang untuk memulai. Ketika Harvey York selesai menyekat telapak tangannya dan hendak melakukan sesuatu, Zhang Junyuan tiba-tiba teringat hal lain. Ngomong-ngomong, Harvey York, ku dengar Chen Tiangang akan kembali ke Jiecheng dalam beberapa hari ke depan. Apakah ada waktu bagiku untuk menjamu kalian anak muda untuk makan bersama? Bagi Anda untuk mendapatkan pemahaman baru dan menjernihkan beberapa kesalahpahaman. Harvey York sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dan kemudian tersenyum dan berkata, Tuan Zhang memiliki hati. Tetapi Anda harus tahu sesuatu tentang Tuan Zhang. Adapun posisi perwakilan negara Hawumeng, itu bukan sesuatu yang bisa saya lepaskan begitu saja. Periode waktu. Poin ini. Dalam hal temperamen Chen Tiangang, dapatkah dia menerimanya? Zhang Junyuan menyipitkan matanya sedikit, dan tersenyum setelah beberapa saat. Kamu benar. Tampaknya tidak ada konflik antara kalian berdua. Tapi sejak kalian mengambil posisi sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, konflik antara kedua belah pihak telah muncul. Lagi pula, persepsi generasi muda di Jiecheng di antara mereka. Posisi ini hanya bisa milik Chen Tiangang. Perilakumu, dalam pandangan mereka, adalah konspirasi untuk merebut tahta. Harvey York tersenyum ringan. Identitasku sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H dijatuhkan dengan pedang dan senjata asli. Ya, jika ada yang punya pendapat, selama mereka bisa menurunkanku dengan kemampuan mereka sendiri, maka aku akan menyerahkan posisi ini. Senang, Zhang Junyuan mengacungkan jempol pada Harvey York. Dalam hal ini, Chen Tiangang tidak sebaik kamu. Dia adalah tipe orang yang berusaha untuk kesempurnaan dalam melakukan sesuatu. Tidak melakukannya sendiri jadi, dia tidak akan pernah sebaik kamu. Dari sudut pandangku,
Kamu ribuan kali lebih cocok daripada dia untuk menjadi perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H. Bab 6879. Harvey York tersenyum. Tuan Zhang terlalu memuji saya. Saya tidak takut kata ini akan menyebabkan badai di Jiecheng setelah diteruskan kembali. Lagi pula, saya berencana untuk pergi ke Jiecheng. Mendengar kata-kata Harvey York, mulut Zhang Junyuan menyusut sedikit. Dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, masuk akal bagimu untuk pergi ke Jiecheng. Bagaimanapun, kamu adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H. Dan kamu adalah setara dengan Master Jiecheng. Namun, Anda harus memperhatikan satu hal, identitas Chen Tiangang sebagai Tuan Muda Kota Jiecheng diakui oleh 7 keluarga. 7 keluarga setuju bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi perwakilan dari Liga Bela Diri Besar Negara H. Jika Anda hampir menjadi raja, tidak peduli Anda mau atau tidak, di mata semua orang, Anda akan pergi kembali dan merebut kekuasaan. Pada saat itu, aku takut kamu akan mati selamanya. Mati selamanya. Harvey York melengkungkan bibirnya. Di mana dia, Chen Tiangang, memiliki kualifikasi untuk percaya bahwa dia adalah Tuan Muda Jiecheng. Apa yang kamu lakukan tidak ditujukan kepadaku. Karena itu adalah strategi terburuk. Strategi terbaik sebenarnya adalah membuat perbuatan baik. Jika dia bisa menebas menara besi Kyoto dan menginjakkan kaki di negara Pulau Toyama, saya hanya akan menyerahkan posisi saya. Berikan padanya sendiri. Maka saya hanya bisa mengatakan bahwa kognisi seperti itu bodoh. Bukan hal yang baik bagi Jiecheng dan negara H untuk orang seperti itu berkuasa. Mendengar ini, Zhang Junyuan bertepuk tangan dan berkata, itu benar. Semua orang di 7 keluarga Jiecheng percaya bahwa Anda, perwakilan York, rakus akan kekuatan yang dibawa oleh status Anda. Tapi setelah saya mengetahui tentang Anda, saya percaya bahwa orang-orang seperti Anda sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut kekuatan ini. Apa yang kamu berpura-pura dalam hatimu adalah seluruh negara besar H dan seluruh dunia. Bukan kekuatan yang dapat dibuang. Ini juga merupakan alasan penting mengapa kamu bisa sejauh ini di usia muda. Adapun Chen Tiangang, dia mungkin memiliki hubungan denganmu kemampuan yang sama. Tapi dia terlalu takut gagal. Jadi dia tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Apa yang dia lakukan adalah menerima begitu saja bahwa dia pantas mendapatkan segalanya. Dan jenis ini kognisi. Cara berpikir ini. Gayanya dalam melakukan sesuatu telah menjadi kaku dalam perebutan kekuasaan dan keuntungan. Yurisdiksi Jiecheng dapat berubah di masa depan. Menjadi kota kekuatan dan intrik. Dan bahkan menggunakannya untuk mempengaruhi situasi seluruh negara besar H. Ini bukan hal yang baik. Jadi, dari sudut pandang pribadi saya dan dari kepentingan seluruh negara besar H, saya tidak mendukung dia dalam kekuasaan. Tapi, bagaimanapun juga, saya adalah leluhur Wudang, salah satu dari 7 keluarga besar. Dapat secara langsung menyebabkan perpecahan di dalam Jiecheng. Dalam hal ini, itu bukan hal yang baik. Berbicara tentang ini, Zhang Junyuan terlihat aneh. Jadi, saya sudah lama menantikan penampilan seseorang seperti Anda Harvey York. Saya bisa menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Jika Anda ingin melintasi kota atas nama York, tidak peduli apapun tujuannya adalah, aku Wudang, akan melakukannya untukmu. Kamu dapat mendukungnya sepenuhnya. Mendengar ini, Harvey York sedikit terkejut, dan hendak mengatakan sesuatu. Berderak. Pada saat ini, pintu ruang kerja yang tertutup didorong terbuka. Saat berikutnya, Zhang Ningxue berjalan masuk dengan ekspresi kusam, mengangkat tangan kanannya, dan jarum hujan badai pir di lengan bajunya meledak seketika. Bab 6880.
Adegan tiba-tiba meminta Anda membayar untuk hidup Anda membuat kelopak mata Harvey York berkedut. Dia menendang kursi. Tanpa sadar, Zhang Junyuan hampir, dan bang kursi itu jatuh ke tanah. Dan seuntai jarum perak yang ditembakkan oleh Rainstormper, Blossom Needle juga menyapu melewati tempat. Keduanya berdiri tadi, dan jatuh ke meja besar di belakang. Sebuah lubang besar langsung muncul di atas meja, dan cairan korosif muncul di lubang tersebut, yang tampak mengejutkan. Zhang Ningxue, yang terlihat kusam, sudah mengangkat tangan kirinya. Harvey York hendak bergerak, tetapi melihat bahwa Zhang Junyuan telah muncul di depan Zhang Ningxue di beberapa titik, dan meraih tangan kirinya. Ekspresinya langsung menjadi sangat ganas. Sepupu kecil, lelaki tua ini telah membesarkanmu selama 20 tahun. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Aku ingin kamu mati. Saat suara itu jatuh, Zhang Junyuan sudah menekuk pergelangan tangan Zhang Ningxue, mencoba membunuhnya. Jarum bunga pir badai hujan yang tersembunyi di lengan baju ditekan ke dahi Zhang Ningxue. Kelopak mata Harvey York berkedut, dan dia langsung mengerti. Karena serangan Zhang Ningxue, setan batin Zhang Junyuan mulai meletus, dan Zhang Junyuan lepas kendali saat ini. Dan Zhang Ningxue, yang terlihat kusam, mendapatkan sedikit ketenangan pada saat ini karena rasa sakit yang parah di pergelangan tangannya. Ketika dia pulih, dia tampak sedih dan bingung saat ini. Kakek, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa aku ada di sini? Kata Zhang Ningxue dengan suara malu-malu. Jika kamu ingin membunuh orang tua ini, tentu saja orang tua ini akan membunuhmu. Sejujurnya, orang tua ini sudah lama marah padamu. Jika bukan karena kamu, Jalang kecil, tidak akan terjadi apa-apa pada putra dan putriku. Sambil melampiaskan kebencian di hatinya, Zhang Junyuan menekan jarum bunga pir badai hujan di lengan baju Zhang Ningxue ke dahinya. Melihat hujan badai akan meletus, Zhang Ningxue menutup matanya dengan putus asa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa kakeknya akan bunuh diri. Pada saat kritis ketika Zhang Ningxue akan mati, para pelayan hitam dan putih masuk setelah mendengar berita itu. Harvey York maju selangkah dan mendarat di dahi Zhang Junyuan dengan satu jari. Nafas batinnya dengan cepat mengalir ke tubuh Zhang Junyuan, langsung menghapus energi hitam yang terjerat di hatinya saat ini. Iblis dalam, hancurkan. Pada saat udara hitam terhapus, tubuh Zhang Junyuan bergetar hebat karena rasa sakit. Niat membunuh di matanya juga dengan cepat surut. Dan akhirnya seluruh orang kembali normal. Dan tangan yang memegang Zhang Ningxue sedikit mengendur saat ini, melepaskan Zhang Ningxue. Setelah itu, Zhang Junyuan jatuh dan duduk di tanah. Energi dan semangatnya mengendur saat ini. Dan seluruh temperamennya langsung berubah secara kualitatif. Dia tampaknya telah menua dalam sekejap. Tetapi semangatnya sedikit meningkat. Pada akhirnya, Zhang Junyuan memuntahkan seteguk darah sehitam tinta, lalu jatuh pingsan di tanah. Harvey York buru-buru melangkah maju, membantu Zhang Junyuan berdiri, dan meletakkannya di sofa. Lalu dia menggigit ujung jarinya, dan setetes darah jatuh di tengah alis Zhang Junyuan. Setetes darah penuh aura pembunuh maskulin ini jatuh di tengah alis. Dan seluruh aura Zhang Junyuan menjadi sedikit lebih melimpah, dan tidak lagi penuh dengan rasa dingin. Kakek, pada saat ini, Zhang Ningxue juga sadar. Dia dengan cepat meraih jarum bunga pir badai hujan di lengan bajunya dan mengarahkannya ke Harvey York. Bajingan, beraninya kamu menyakiti kakekku. Aku ingin kamu membayar untuk hidupmu. Selusin atau lebih pengawal yang mendengar berita itu juga dengan cepat mengeluarkan jarum bunga pir badai hujan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.